Untuk menunjang produktivitas tanaman cabai yang tinggi, tentunya Juragan selalu mengupayakan serangkaian budidaya yang maksimal dan optimal. Pada musim hujan, menjadi momok menakutkan bagi petani cabai, karena tanaman menjadi rentan terkena penyakit. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya harus melakukan pencegahan, mulai dari pengolahan yang tepat di musim hujan. Pengolahan lahan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan lahan agar siap untuk ditanami, menjaga kualitas tanah, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Dalam pengolahan lahan, di musim hujan dengan musim kemarau, tentunya akan berbeda. Berikut ini, cara pengolahan lahan cabai di musim hujan, sehingga tanaman Juragan tidak mudah terkena hama penyakit. Satu. Persiapan lahan. Lahan Juragan sebelum dibuat bedengan, dapat dibajak atau dicangkul terlebih dahulu. Hal tersebut, guna untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit yang ada di dalam tanah, serta dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Penggemburan lahan dengan cara mencangkul, sampai kedalaman 30–40 cm. Kemudian, lahan dibiarkan terkena sinar matahari, selama kurang lebih 2 minggu. Dua. Pembuatan bedengan. Tujuan dari pembuatan bedengan, untuk memudahkan pembuangan air hujan, melalui selokan, memudahkan meresapnya air hujan maupun air penyiraman, ke dalam tanah, serta memudahkan untuk proses pemeliharaan tanaman. Ukuran bedengan pada lahan cabai biasanya memiliki lebar 1–1,5 meter, dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi tanah lahan yang dimiliki. Untuk tinggi bedengan saat musim hujan, dapat dinaikkan menjadi 60–70 cm. Dan jarak antar bedengan, atau lebar parit, sekitar 100 cm. Tiga. Aplikasikan hidrogen peroksida. 1 bulan sebelum melakukan penanam bibit cabai, Juragan dapat mengaplikasikan hidrogen peroksida. Guna untuk mensterilkan lahan dari patogen tular tanah yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman nantinya. Gunakan hidrogen peroksida konsentrasi 50% dengan melarutkan 1 ml per liter. Kemudian disemprotkan menyeluruh pada lahan yang akan digunakan untuk sistem budidaya Juragan. Empat. Penggunaan kapur atau dolomit tanah. Saat musim hujan, tanah menjadi rentan bereaksi asam, karena air hujan mempunyai sifat yang asam. Sehingga perlu untuk menaikkan pH tanah, agar penyerapan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanamannya nantikan akan berjalan optimal. Dosis penggunaan dolomit atau kapur, yaitu 4–5 ton per hektar, yang diaplikasikan 3 minggu sebelum penanaman. Dapat juga diaplikasikan bersamaan dengan persiapan lahan atau waktu pembajakan tanah. Hal tersebut, apabila diberikan pada waktu tersebut, maka akan lebih homogen dan tercampur ke dalam tanah, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan pH tanah. Dosis yang digunakan juga bervariasi berdasarkan keadaan tanah atau kategori pH tanah. Oleh karena itu, Juragan wajib mengecek pH tanahnya terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan kapur dolomit. 5. Pemupukan dasar.
Pupuk dasar yang digunakan dapat berupa pupuk organik maupun pupuk kimia. Atau dapat menggunakan kedua pupuk tersebut dalam satu lahan. Jika biasanya, juragan sering mengaplikasikan pupuk kandang atau kompos sebagai pupuk dasar, namun saat musim hujan, penggunaan pupuk tersebut harus dipertimbangkan. Karena, apabila pemberian terlalu banyak dan kurang matang, dapat menjadikan sumber patogen bagi tanaman. Oleh karena itu, juragan dapat menggantinya dengan penggunaan dengan Trichoderma dan EM4. Karena di dalam kandungan tersebut dan manfaatnya, dapat menambah unsur nitrogen bebas, baik dari dalam tanah maupun asupan dari air hujan. Sehingga pasokan unsur nitrogen untuk proses awal pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai tetap akan tercukupi. Untuk dosis penggunaan, yaitu 25 gram Trichoderma, dan dicampur dengan larutan EM4 0,5 ml, yang dilarutkan dalam 1 liter air. Penggunaan Trichoderma juga bermanfaat untuk mencegah atau membunuh jamur dan bakteri patogen di dalam tanah. Atau juragan dapat mengaplikasikan pupuk kimia, yaitu NPK Ponska, sebanyak 350 kg per hektar, SP36 sebanyak 350 kg per hektar dan ZA 350 kg per hektar. Yang diberikan, tepat di tengah-tengah bedengan, kemudian ditutup kembali dengan tanah tipis. Pengaplikasian asam humat. Penggunaan asam humat dapat sebagai pengganti dari pupuk organik, sebagai pupuk kompos. Atau dapat juga sebagai bahan campuran dari pupuk dasar, kompos maupun pupuk kimia lainnya. Asam humat dapat meningkatkan kapasitas ikat air pada tanah dan memperbaiki KTK unsur hara pada tanah-tanah pertanian yang ditanami terus-menerus. Selain itu juga sebagai pH buffer pada tanah-tanah asam, yang dapat menjadi sumber berkembangnya patogen penyakit di dalam tanah. Serta dapat membebaskan ion-ion hara, N, P dan K, yang terikat pada partikel tanah, agar mudah diserap tanaman. Pengaplikasian asam humat dilakukan sebelum melakukan penanaman bibit, dengan dosis 2 gram per liter yang diberikan secara kocor, sebanyak 200 ml per lubang kocor. Atau dapat juga diberikan sebagai campuran pupuk dasar, dengan dosis 15–25 kg per hektar. Pemasangan mulsa. Gunakan mulsa plastik hitam perak, dengan lebar 100–125 cm, bagian plastik yang berwarna perak, menghadap ke atas, dan yang berwarna hitam, menghadap ke tanah atau bawah. Kemudian tarik ujung mulsa, dan kaitkan pasak penjepit, yang terbuat dari bambu, pada sisi-sisi mulsa dengan bedengan, agar mulsa tidak mudah lepas. Pemasangan mulsa biasanya dilakukan saat siang hari, atau matahari terik. Hal tersebut, karena plastik mulsa akan memuai maksimal, sehingga pemasangan dapat kencang. Kemudian, didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Proses pendiaman ini, bertujuan pupuk dasaran dapat berhomogen dengan tanah. Identifikasi lahan sudah siap digunakan, adalah mulai tumbuh rumput di area sekitar lahan. Pembuatan lubang tanam. Setelah pemasangan mulsa selesai, selanjutnya melakukan pembuatan lubang tanam pada mulsa dengan menggunakan pelubang mulsa. Buat lubang tanam menurut sistem zigzag atau 2 baris berhadapan. Untuk lubang tanam, sesuai dengan jarak tanam yang digunakan. Untuk jarak tanam cabai, saat musim hujan, sebaiknya lebih lebar, yaitu 60 cm x 70 cm.
guna untuk mengurangi kelembaban udara di sekitar tanaman. Pengolahan lahan yang tepat saat musim hujan akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik di fase vegetatif sampai juragan melakukan pemanenan. Sehingga diharapkan menghasilkan buah cabai dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Sampai sini saja pembahasan kita. Jangan lupa subscribe dan selalu nantikan video menarik berikutnya.